Nongkrong lagi. bareng Wildan Mahmud Mahmud di di Kota Kota Politik. Kita mengunjungi rumahnya Bang Bro apa kan dan yang bisa dipanggilnya Bro. Rendika. Bro. Bro Rendika. Bro itu kayak partai sebelah. Oh ada ya? Ada ya? Ada. Oh ada. Saya dengar kan baru dilantik nih di pemerintahan Iya. nih jadi ketua Angkatan Muda Kakba gitu. Ya. Gimana rasanya kalau udah dilantik tuh? Sebenarnya amanah ya. Ah, Jadi rasanya pasti berat, hmm, ya kan? Senior gitu ya. Terus teman-teman semua punya ekspektasi, kan, punya harapan gitu. Nah itu jadi pertaruhan. Apakah harapan-harapan itu bisa nggak nih di bawah kepengurusan gue itu bisa terlaksana atau enggak? Jadi sebenarnya sih bukan kebanggaan ya, tapi lebih ke arah bagaimana kita menjaga kepercayaan. Iya, dan baru tadi kita dengar juga habis dari keliling-keliling Tasik Pak, bela-belain kayak gini ya. Berarti makin sibuk dong nih semenjak jadi ketua. Oh enggak. Itu kan ada agenda apa ya bicaranya, bukan agenda kepartaian ya, tapi memang silaturahmi lah. Karena bagaimanapun posisi sekarang memang ada beberapa jabatan lah gitu ya, yang mengharuskan ada kewajiban-kewajiban, bukan hanya kita berbicara konseptual, tetapi juga memang harus ke lapangan gitu. Nah salah satunya karena skupnya udah nasional, jadi kewilayahan itu jadi kemana-mana gitu, di Sumatera, di Jawa gitu ya. Dan sekarang kemarin ya 2 hari ini kita di Kabupaten Tasik. Ya say hello lah. Saya ngapain tuh? Say hello. Oh. Jadi memang bentuk apa ya? Bentuk distribusi informasi kan sekarang udah canggih-canggih gitu ya. Iya, betul. Ya kan, pakai teknologi lah, aplikasi dan lain sebagainya. Tetapi memang hal tersebut kadang efektif, kadang enggak gitu. Nah, ya mungkin sebagai bentuk rasa penghormatan kita kepada sahabat-sahabat yang ada di wilayah gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah tatap muka, ngobrol langsung gitu ya. Sehingga bukan hanya informasinya, tapi apa itu Kebatinannya. kebatinannya, emosional kita tuh nyambung gitu, Nyambung. nyambung gitu, gitu bro. Tapi penasaran juga sih Bang, pemuda Ka'bah, angkatan muda Ka'bah ya. Nggak ada pemudanya deh, muda Ka'bah aja. Kan? Angkatan Muda Kakba. Angkatan Muda Ka'bah. Angkatan muda Ka'bah. Buat Abang tuh angkatan muda Ka'bah tuh apa sih gitu? Kita kayaknya kalau dibanding, tau sih sayap-sayap partai lain tuh apa sih kayak AMPI atau itu kan Garda Pemuda Nasdem gitu-gitu. Gitu-gitu kan banyak. Kan. Akhirnya apa sih yang membuat Abang tuh beda gitu? Oh gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara sayap partai, badan otonom gitu ya, itu kan merupakan wadah kaderisasi ya sebelum kita menuju politik praktis. Nah memang kalau di internal kita, saya udah lama masuk dalam organisasi politik, pernah masuk ke wilayah pemerintahan ya di bidang legislatif gitu ya. Dan merupakan bentuk tanggung jawab lah bagaimana menjaga ritme kader-kader ya dalam konteks kaderisasi untuk dapat memberikan apa ya kontribusi gitu bahwa kader-kader ini bergerak, kader-kader ini aktif gitu, sehingga kita ketika bicara badan otonom ya atau saya partai atau orsap lah kita panggil itu, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab moral lah gitu ya, bagaimana nanti sahabat-sahabat yang lain ya, sekarang kan preferensi kan macam-macam nih. Iya, betul. Ada yang mau apalah preferensinya begitu kan, macam-macam itu. Nah kalau saya preferensinya di sini, karena bagaimanapun konteks bernegara itu kontribusi macam-macam gitu kan, alatnya, metodenya, tekniknya dan lain sebagainya. Gitu. Ya teman-teman mungkin punya preferensi lain, kita nggak tahu. Tapi kalau saya lalu ya kata Muda Ka'bah. Emang agak-agak kata-kata Ka'bahnya. apa ya, orde baru sih gitu. Gitu kan, ya. Tapi itu Tapi memang sama lah kita melakukan proses-proses kaderisasi. itu udah lama juga kan angkatan muda Ka'bah. Apa tuh Bang emang? Jadi gini, di organisasi politik kita itu ada 4 yang utama ya. Satu ada Gerakan Pemuda Ka'bah, Angkatan Pemuda Ka'bah, Oh iya. Generasi Muda Pembangunan Indonesia, dan WPP, Wanita Persatuan Pembangunan. Memang untuk kita bicara kaderisasi kepemudaan itu hanya 3. Yang 3. GPK, AMK, GP. Gitu. Nah, AMK
itu yang paling bontot kalau nggak salah. Oh, lahirnya paling bontot. Paling bontot. Di zaman reformasi, tahun 98. Oh, udah. Yang lain udah tahun 70-an, Iya, 80-an, 90-an gitu. Nah, yang AMK ini paling bontot. Saya ketua umum keempat. Oh, baru udah banget berarti ya organisasi ya? Iya, jadi satu kali kepengurusan biasanya 2 periode menjabat. Oh, langsung. Gitu, langsung 2. Nggak 3 kan? Itu wacana Kok hari ini. wacana hari ini? Tapi ngomong kan, kalau aku lihat profilnya Bro Rendika nih, pembisnis juga gitu. Oh iya, iya. Nah, di sela-sela menjadi ketua umum, bisnisnya gimana nih? Harus jalan. Tetap jalan apa didelegasikan ke orang atau gimana nih manage waktu? Oh, gitu ya. Jadi kalau gua tuh besar, tumbuh dan dididik dengan inilah konteks bisnis gitu ya, industri khususnya, industri. Jadi memang dari gua SMA, S1, S2 yang gua pelajarin bisnis gitu, bisnis. Tetapi ada rasa apa ya? Rasa bagaimana kontribusi ini tidak hanya di ruang lingkup kita, gitu. Dulu gua SMA di luar, S1 di luar, S2 juga di luar. Ya, lingkungan gua rasa di kalangan yang gua temui gitu. Tapi ternyata pas dikasih peran, ruang ya, kemarin waktu 2014 itu 2019 jadi anggota dewan. Iya, iya. DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ternyata ruang itu banyak. Nggak cuma hanya kita temui, di luar sana banyak sekali gitu ya. Dari yang paling ya apa ya, paling bawah sampai paling atas kita temui lah gitu. Nah, jadi gua rasa ketika kita ingin berkontribusi gitu ya, itu ada ruang-ruang lain yang bisa kita optimalkan gitu. Nah, salah satunya bagaimana kita melakukan aksi-aksi sosial gitu. Nah, salah satunya yang bisa mendukung konteks itu di partai politik atau organisasi. Nah, dari dasar itulah semuanya harus berjalan beriringan. Jangan sampai dapur belum ngebul, kita udah kemana-mana gitu loh. Saya gimana mau mandirin orang lain kalau kita belum mandiri Betul, gitu ya? betul. Makanya sama misalkan ada konteks-konteks bagaimana kita memperjuangkan sesuatu yang di luar negara kita gitu. Padahal negara kita sendiri belum semuanya bisa merasakan perdamaian, kesejahteraan dan lain sebagainya gitu. Nggak usah lah kita jauh-jauh sana, kita dulu aja. Jadi kita siap, keluarga kecil kita siap, keluarga besar kita siap, masyarakat siap, lingkungan kerja kita siap, baru kita mulai ke yang lain. Jadi konsep-konsep itu yang gua rasa alhamdulillahnya semuanya berjalan paralel, gitu ya, paralel dan saling support. Alhamdulillah saling support. Jadi tetap kontribusi itu ada dalam bisnis apa semua, tiap hari ngantor apa semua tuh bisa gitu. Tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan komunikatif, kolaboratif gitu ya, delegasi dan lain sebagainya, sehingga beban itu betul-betul bisa kita distribusikan gitu. Terutama misalkan ada yang urgent kita pegang langsung, tapi kalau yang sifatnya normatif ya kita bisa delegasikan. Karena itu salah satu bentuk kaderisasi kan. Jangan sampai nanti organisasi itu one man show kan. Kalau one man show itu ya menurut saya agak kurang lah. Bagaimana potensi yang ada di dalam internal organisasi itu bisa tereksploitasi dengan baik gitu. Soal kaderisasi ini menarik nih Bang. Jadi kan sekarang kalau gua lihat ya, banyak nih anak-anak muda nih antipati lah terkait politik. Maksud gua, lo sendiri sebagai pemimpin organisasi saya kepartaian, ada tips dan trik khusus gak sih sebenarnya untuk lo ngerangkul anak-anak muda yang sering dicap antipati, terus apatis gitu ya? Apatis kayak gitu-gitu. Apalagi berbau-bau partai gitu kan? Ya berbau partai. Iya. Jadi memang kita harus pintar lah memaknai bagaimana kita membangun negara ini ke depan, gitu kan? Negara ini kan unsur-unsurnya banyak, gitu. Jangan sampai memakai metode yang salah dalam memperjuangkan segala sesuatunya, gitu, ya kan? Nah, jadi mungkin media kita itu mempertontonkan sesuatu yang dirasa itu menarik untuk dilihat, tapi tidak bagus untuk diterapkan, gitu. Misalnya bagaimana suatu kontestasi memperebutkan kekuasaan, gitu kan? Itu kan juga digoreng sana sini gitu. Kok bertikai aja kerjanya gitu, ya kan? Ya seolah-olah politik berantem mulu gitu kan? Ribet gitu kan? Ribet, hal yang jelek-jelek mulu yang ditampilin gitu di media. Betul. Atau dari isu-isu korupsi gitu ya, ya kan? Karena konteksnya banyak ya, konteksnya banyak di situ. Nah, sebetulnya kita ya
sebagai generasi muda harus memahami ya esensi dari politik itu sendiri ya. Jadi gue pernah ya baca lah ya satu bentuk ringkasan summary Imam Al-Ghazali ya mengatakan bahwa esensi politik itulah bagaimana pelayanan penguasa kepada rakyatnya. Pelayanan. Iya kan? Iya. Jadi artinya kalau kita masuk ke dunia politik, kita harusnya menjadi pelayan, bukan dilayani. Nah, yang menjadi masalah sekarang, mereka yang masuk merasa saya ini harus dilayani. Balik. Ya kan? Jadi masyarakat melihatnya, oh pejabat ini maunya dilayani. Jadi beda. Karena memang pejabat itu punya hak protokoler, gitu kan? Ya, seakan dilayani. Tapi sebenarnya kebijakan-kebijakan dia, hati nurani dia, tindakan-tindakan dia itu harusnya sebagai pelayanan kepada rakyat atau masyarakat. Nah, ini yang harus ditumbuh kembangkan di mindset para generasi muda, gitu kan? Kalau kita belum siap melayani, ya kita jangan terlalu pusing dengan politik, gitu. Tetapi kalau ada unsur hati nurani kita berbicara bahwa gua ini punya satu pandangan, punya satu prinsip, punya satu nilai gitu, yang gua rasa nanti ke depan atau generasi gua ini dapat mengambil manfaatnya, silakan gitu. Tapi jangan lupa, kadang-kadang suka terlena kan gitu. Yeah, Gitu. Makanya tadi pertanyaan awal adalah bagaimana dengan bisnis? Bisnis menjadi pondasi, disitulah kita hidup, disitulah kita bertahan. Tetapi ketika kita sudah bicara pelayanan kepada masyarakat ya, dengan aksi sosial, dengan kegiatan-kegiatan positif, itu sifatnya udah pelayanan gitu. Nah, disitulah yang harus kita bedakan gitu. Jadi masyarakat melihat bahwa partai politik kok isinya itu aja. Tapi sebenarnya tidak. Karena turunan dari arti pelayanan itu banyak. Kita bukan bicara bagaimana bantu masyarakat, tapi bagaimana memperjuangkan suara masyarakat kan. Nah, suara-suara ini kan harus kita baca sekarang, gitu kan? Makanya di partai politik itu punya rasa, punya warna gitu. Kalau saya dari partai politik yang bernuansa Islam, ada yang nasionalis, ada yang lain-lain kan begitu. Ya, pasti pandangan kita, cara perjuangan kita pasti akan berbeda. Nah, disitulah kebinekaan, kemajemukan yang ada di Indonesia. Nah, gitu kan. Jadi semua unsur-unsur itu harus saling mewarnai, sehingga itu terjadinya lah balancing, terjadinya keseimbangan. Bagaimana kemajemukan ini dijaga dan ditata, gitu kan. Contoh. Mungkin pada saat zamannya Pak Soekarno gitu ya, zaman dulu gitu kan, bagaimana negara ini dijaga, negara-negara luar Indonesia itu ya, mereka mempunyai bagaimana agar negara kamu tidak pecah, bagaimana negara kamu biar nggak retak, nggak terjadi disintegrasi. Saya mempertahankan kekuatan dengan militer dan lain sebagainya. Banyak yang pecah. Soviet pecah gitu kan, Negara Timur pecah gitu. Mereka mempertontonkan kegagahan dari sisi kuantitatif. Tetapi ketika kita bicara falsafah Pancasila, di mana kemajemukan itu dirangkum dalam satu way of life kali gitu ya, way of life gitu ya, dalam satu bentuk negara, itu yang mempersatukan kita gitu. Nah, hal-hal tersebut, bagaimana kita memperjuangkan itu, bagaimana kita mempertahankan itu, ya salah satunya adalah dengan metode masuk ke partai politik. Harus melek politik gitu. Jangan sampai nanti ketika kita masuk politik, isunya isu sektoral. Atau isu kewilayahan. Iya kan? Ya artinya berpotensi besar untuk disintegrasi gitu kan. Sektoral itu yang paling mudah adalah SARA. SARA sektoral kan? Kan? Misalnya agama atau ras gitu, bisa pecah. Kewilayahan gitu. Oh, wilayah saya lebih maju daripada kamu, ya kan? Atau saya kurang diperhatikan, kamu selalu kayak gitu. Nah, itu yang menurut saya falsafah negara kita itu ya, way of life kita harus kita pegang sebagai bentuk kontribusi kita merawat persatuan lah dengan hal-hal yang sifatnya positif. Nah, itulah peran-peran politik bagaimana anak muda bisa berpandangan ke arah sana. Bicara soal agak berat bro ya, udah malam. Tapi kesadaran itu munculnya agak sulit sekarang. Karena kebanyakan nonton TikTok. Enggak, gue ngeliat ini. Jadi yang gue bertanya-tanya adalah kan, ini saya partai nih, MK. Terus juga tadi abang bicara soal melestarikan kebinekaan dan bicara persatuan gitu. Jadi boleh nggak orang yang mungkin dari Hindu, Buddha dan semacamnya itu jadi bagian dari Angkatan Muda Ka'bah, atau ada satu sayap lain di P3 untuk menampung orang-orang ini gitu bang? Begini,
dalam kita mendirikan satu organisasi atau perkumpulan, pastinya kita punya prinsip-prinsip perjuangan. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita utarakan, apa yang kita pertahankan gitu. Selama mereka bisa melakukan hal yang sama dengan prinsip-prinsip perjuangan kami, menurut saya terbuka. Tetapi apakah pertanyaannya kan dibalik lagi, apakah mereka mau atau tidak gitu loh, ya kan? Nah, hal-hal semacam itulah. Karena di luar sana pilihan itu banyak, ya kan? Tidak mengkerucut kepada 1, 2, 3 entitas, tidak. Di luar sana banyak, dan mereka pasti melakukan. Dan negara memperbolehkan untuk menyampaikan ekspresinya, pendapatnya dalam ruang demokrasi. Jadi menurut saya sangat terbuka ya, tapi apakah itu ya tergantung sesuai nggak dengan prinsip-prinsip perjuangannya gitu. Berarti spiritnya nggak peduli identitasnya, yang penting punya kesamaan visi. Betul. Karena disitulah rangkaian itu akan bergerak menuju satu titik atau satu target yang disepakati untuk arah perjuangan. Luar biasa. Gitu ya. Spiritnya, tapi gue tertarik sih soalnya pengalaman lu udah banyak ya bang. Maksudnya pengusaha iya, pernah jadi anggota DPRD, legislator lah. Sekarang jadi ketua dari dan pimpinan dewan pimpinan juga kan di partai gitu. Capean ngurus yang mana sih? ngurus bisnis, ngurusin jadi legislator apa ngurusin partai nih kira-kira nih? Ya kalau gue ya, setiap langkah itu usahakan sesuai dengan passion kita, sehingga segala sesuatunya kita maknai bukan sesuatu dengan beban yang sangat berat gitu. Tapi kita enjoy gitu, misalkan bisnis gitu, kita enjoy, kita suka dengan negosiasi, analisa, ya, bisnis gitu. Tapi kita enjoy, kita punya ilmunya, kita punya pengalamannya, dan kita berani ngambil kebijakan atau mengambil keputusan, enjoy. Berdampak positif atau negatif kita ambil ngambil tanggung jawabnya. Organisasi partai politik juga kurang lebih seperti itu. Gitu. Tapi orientasinya beda. Kalau bisnis kita orientasinya adalah profit oriented, di mana kita mempertahankan, memperjuangkan dan menambah nilai dari apa yang ada. Betul. Kalau di organisasi atau partai politik adalah bagaimana kita berjuang untuk mempertahankan segala sesuatunya sudah punya tatanannya gitu kan. Dan ya kita pasti melihat di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, disitulah bentuk kontribusi kita. Nah, segala bentuk tanggung jawab, rangkaian kegiatan dan lain sebagainya, ya kita harus punya lihai-lihai lah, mengatur manajemen waktu gitu kan. Kapan buat keluarga, kapan buat bisnis, kapan kita me time gitu kan, kapan kita organisasi, kapan kita aksi sosial dan lain sebagainya gitu. Dan itu harus emang seimbang semua ya. Harus seimbang kalau bisa. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Biasanya dikorbanin tidurnya me time tuh biasanya nih. Benar. Tapi gue mau nanya juga soal ini yang gue penasaran sih sama orang-orang yang berani gitu kan ya. Abang nih buat entah itu jadi nyalon legislatif atau nggak terjun politik. Maksudnya momentum apa yang akhirnya membuat Bang Radika tuh yakin nih, gue nyemplung ke politik deh. Padahal kalau gue jadi lo ya bang, gue mending ada gue bisnis aja lah, lebih enjoy gitu kan. Nyaman. Jadi gini, pemuda, anak muda, itu langkahnya masih panjang. Momentumnya banyak, ya kan? Tetapi momentum itu apakah kita pergunakan atau tidak? Jangan sampai nanti waktu kita masih panjang, momentum banyak, tapi nggak digunakan, gitu kan? Ujung-ujungnya, wah kenapa nggak dulu kita ambil ya? Kenapa dulu kita nggak jalan ya? Nah, setiap langkah itu punya resiko, pasti punya resiko. Nah, resiko itu kita ukur, kita mampu nggak memanage itu. Misalnya, kalau kita misalkan diamanahkan gitu, siap nggak resiko itu kita menjadi seorang pemimpin gitu? Atau ketika pas lagi kontestasi kita kalah, siap nggak dengan segala bentuk resikonya gitu? Nah, ukuran-ukuran itu yang harus kita ukur sebagai anak muda, kita siap nggak gitu? Jangan sampai maunya enak, pas nggak enak, lepas tangan gitu. Nah, menyerah gitu. Menyerah. Jadi, menurut gua, ya, resiko harus kita hadapi. Masalah harus kita jawab, gitu. Jadi, apapun momentumnya, kita coba ambil keputusan itu. Jadi, sambil melatih insting lah, gitu kan. Sama lah, bro. Kalau lo mau bisnis, investasi, dan lain sebagainya, melatih insting kan, gitu. Ya kan? Jebol nggak nih uang gua? Ya nggak hilang nggak nih uang gua? Gitu kan? Loyal nggak dia? Gitu kan? Gerak nggak nih organisasi? Gitu. Nah, hal-hal tersebut itu memperkaya referensi kita. Ya kan? Ke depan, kalau kita menggerakkan satu mimpi, ternyata perangkatnya ini, komponennya ini, dan lain sebagainya. Sehingga mimpi itu realistis. Gitu. Nah, itulah menurut saya ruang-ruang untuk kita bereksperimen. Bereksperimen, melakukan, dan lain sebagainya. Karena di buku nggak ada.
Di buku nggak ada. Jadi misalkan di bisnis rugi ya. Misalkan pandemi ya, pandemi nih. Ketika kita pandemi, kuartal 1 apa kuartal 2 ya, tahun 2020 itu. Hancur. Hancur-hancuran kan? Betul. Tapi kan harus kita siasati. Iya dong. Kita lihat kajian, kita lihat referensi, kita compare dengan industri yang sejenis apa yang mereka lakukan. Ternyata ada 6 langkah biasanya. Bisnis itu ada 6 langkah kan. Pertama pasti ada PHK, kedua on off, ketiga pengurangan gaji. Enggak, itu nggak masuk. Jadi pertama layoff, kedua perubahan status, ketiga itu ada on off operasional, keempat restrukturisasi keuangan, kelima adalah memperlambat pembayaran, mempercepat pemasukan gitu kan, dan lupa terakhir apa gitu. Nah, hal tersebut konsep kita pegang gitu, tapi situasinya sesuai nggak gitu kan. Nah, situasi itu harus kita ambil kebijakan. Oh, ternyata kapan nih saya harus lay off dia dengan segala bentuk berat hati kehati-hatian nih. Oh, ini harus kita lay off. Oh, ini harus kita rubah statusnya. Oh, ini harus kita on off. Oh, kita switch dan lain sebagainya. Kalau kita nggak punya pandemi, kita nggak punya pengalaman. Ketika kita nggak punya pengalaman, kita akan ragu untuk membuat kebijakan di kemudian hari. Nah, hal-hal kayak gitu sama seperti politik. Oh, ini momentumnya 2024. Oh, ini momentumnya nanti pilkada dan sebagainya. Gitu. Nah, dari semua itu kan kita ukur. Kita ukur, bro. Ya kan, kita siap nggak nyiapin waktu kita? Kita siap nggak nyiapin pergerakan kita? Kita siap nggak dengan segala bentuk konsekuensinya? Yes or no-nya nanti di ujung dan lain sebagainya. Kalau siap, kita bisa maju. Karena sekarang banyak anak muda maju politik. Iya, banyak. Tapi gue jadi tahu kecanggihan lo, Bang. Lo mungkin bisa menerapkan manajemen bisnis itu ke dalam politik juga kayaknya. Strategi ya? Gak juga? Bukan, itu lebih ke arah risk management. Manajemen resiko. Gitu. Jadi ada variabel-variabel yang menurut gua, ini udah oke nih, aman nih, kita ambil. Oh, ini resiko yang harus kita rapin dulu nih, kita ambil. Jadi manajemen resiko itu yang kita lihat. Apa ya bahasanya tuh? Variabel-variabel itu kalau kita gabung dalam satu rumus, kemungkinannya gimana? 60%, 70%, 80%. Kalau ternyata sangat gak realistis, nggak usah kita ambil. Tidur aja, gitu kan? Tidur. Nah, hal-hal tersebut ya kalau gue sih ngeliat ya, selama kita punya ruang, silakan kita bereksperimen. Silakan kita menunjukkan hipotesa kita gitu. Gua bisa. Sisi optimis itu yang nanti akan membentuk kita menjadi kepribadian yang tangguh dan siap berkompetisi. Gitu. Soalnya kan kadang-kadang sederhananya tuh kalau kita nggak siap dalam segala kesiapan mental kita, dua jatuhnya. Kalau nggak caper, baper kan gitu. Kan gitu. Iya sih. Dan sekarang juga banyak kalau yang caper atau nggak baper gitu. Iya, anak muda sekarang gitu sih. Kena musibah dikit, aduh gitu. Langsung nge-tweet. Iya. Tapi ya itulah, perubahan zaman itu pasti ada. Dan kita masuk dalam perubahan itu, dan kalau kita menjadi peranan menjadi satu sosok atau role model, ya kita harus mencontohkan kepribadian yang baik. Minimal lingkungan kita yang melihat sebagai contoh. Minimal dulu kan seperti itu. Sama lah, Bro Wildan sama Bro Mamot, Nen punya podcast dan lain sebagainya kan. Pasti teman-teman sejenis membuat podcast ini, pasti punya role model kan. Oh, ini role model gue Bro Wildan. Oh, role model gue nih Bro Mamot nih gitu kan. Meskipun impact-nya ya sesuai dengan ruang lingkupnya kan gitu. Nah, itu menurut gua dengan kita melakukan terus-menerus, konsisten gitu ya, pasti dampaknya nanti lama-lama akan besar. Oke. Ini untuk penghujung sebelum acara itu, Bang. Acara itu. Sebenarnya nih dari Bang Rendika sendiri nih untuk memimpin AMK anak muda Kaba ini, isu apa sih menurut Abang ya selaku pimpinan ini yang harus disoroti sama anak muda di tengah masa pandemi ini atau enggak sebelum kita menuju 2045 misalnya? Ya. Jadi gini. Kalau gua melihat ya, kalau dulu orang berkonsep dengan perubahan zaman, dengan dinamika pembangunan dan sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi, gitu ya, kita melihat ini betul. Gitu. VUCA, ya kan? Vulnerability. Gimana sih? Vulnerability. Banyak tahu tapi iya itulah ya. Oh iya kan? Vulnerability. Ntar lu koreksi, lu skip, cek yang cari Google dah, cari Google. Jangan manja, cari Google. Dinamisan, ya. Jadi suatu yang volatilitas. Volatilitas gitu. Volatile, ya. Ya, volatile gitu ya, selalu berubah. Kemudian punya itu uncertainty, ketidakpastian gitu kan. Nah,
hal-hal semacam itu ya, itu yang menurut saya itu sudah di depan mata kita. Di depan mata kita. Sehingga pemuda itu harus mempunyai peran yang adaptif. Ya, agresif gitu dan inovatif. Artinya dengan kondisi yang ada ya, kita jangan berdiam diri, kita jangan pasrah gitu. Sehingga ketika kita ada situasi di lingkungan kita nih, external factors gitu, ya harus kita sikapi bagaimana kita berubah, internal kita harus berubah, faktor-faktor apa yang harus kita rubah gitu. Ya kan, kadang-kadang ya apa ya, kita tuh suka di comfort zone gitu kan. Kita tahu orang tua kita bisa support, ya udah tenang gitu kan. Oh, gua udah S1, tenang gitu kan, atau apa tenang gitu. Nah, comfort zone itu yang harus kita buat secara adaptif. Nah, kemarin waktu gua memberikan pandangan-pandangan ya, bagaimana pemuda ini, peran-peran kepemudaan ini ya, menuju Indonesia emas katakan gitu ya, secara konsep ya. Saya mengambil konsep itu Young Innovative Leaders for Future Challenges. Jadi bagaimana membangun satu kepemimpinan anak muda yang inovasi dalam menghadapi tantangan ke depan. Karena tantangan ini udah uncertain, udah sangat dinamis banget begitu. Apalagi teknologi, ya kan? Betul. Dulu orang bicara bahwa, oh hati-hati, nanti barang-barang Cina akan masuk Indonesia. Sekarang kita udah CAFTA. China Asian Free Trade Agreement. Iya. Barang udah masuk. Nanti ke depan kita pikirkan jangankan barang, orang pun bisa masuk. Gitu. Kompetisi. Teknologi sekarang, ya kan? Apa yang dari luar gitu. TikTok. Terus TikTok aja dari Cina juga. Iya, emang bener. Ya kan? Semua udah masuk gitu. Artinya kita itu tidak bisa melihat standar kompetisi kita dengan lingkungan, nggak bisa. Nggak bisa lagi kita melihat kewilayahan. Oh, gua anak Bandung nih. Target gua harus ke Jakarta, nggak bisa. Oh, gua dari Surabaya nih, harus kemana? Nggak bisa. Tapi lihat bagaimana gua ini bisa berkompetisi di tingkatan ASEAN. Contoh yang paling mudah nih ya. Ketika anak muda harus bisa melihat tantangan ke depan. Gitu. Vietnam, Filipina. Standar gaji sama, Bos. Tapi dia bisa bahasa Inggrisnya lebih bagus dibanding kita. Iya kan? Gitu. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, jadi maksud gua, ketika barang itu udah dibuka bebas, nanti manusia dibuka bebas, terus kita suruh berkompetisi dengan mereka gitu, jangan sampai kita bisa kalah. Kan gitu. Kan dulu misalkan contoh, oh iya, kita bawa investasi harus transfer teknologi, transfer knowledge, gitu. Teknologinya masuk, tapi knowledge-nya kagak masuk gitu loh. Nah, sehingga bagaimana? Gitu kan? Kita bersaing di tingkatan regional maupun global. Nah, ini yang menurut gua anak muda pasti pandangannya jauh lebih banyak daripada orang tuanya. Sehingga mereka bisa mengukur, oh gua harus ini. Dan ada bentuk yang adaptif, progresif dan inovatif. Nah, disitulah yang gua rasa ini bukan kita gua bicara organisasi gua ya, enggak, tapi untuk semua lah, keseluruhan ya. Untuk keseluruhan pasti itu yang kita harus jawab. Makanya ketika ada momentum, kita punya hipotesa, punya pandangan, lakukan. Benar atau salah itu nguatin mental kita. Itu. Jadi jangan berharap bahwa namanya Rendika nih benar terus, enggak, banyak salahnya juga gitu. Tapi itu menguatkan insting-insting kita. Oh, seperti itu. Menarik sih sebenarnya tadi apa yang diomongin. Cuma gue masih pengen menggali soal AMK-nya sendiri sih, sedikit aja. Karena gue ngerasa akhirnya kalau misalnya boleh dibilang nih, ini buat teman-teman kita yang nonton, apa sih yang akhirnya bisa ditawarkan sama AMK? Gitu maksudnya. Ke anak-anak muda. Karena gue yakin bahwa banyak anak-anak muda yang pengen juga gitu bergabung tapi bingung mau mulai dari mana dan mau kemana gitu kan kayaknya. Daripada cuma ngebacot di Twitter doang. Karena kabar harus datang ke masjid daftarnya. Sekarang nggak tahu kemana gitu. Iya. Jadi memang salah satu yang gua akuin ya, kekurangan dari organisasi atau partai politik yang gua pegang sekarang ini adalah metode-metode atau teknik-teknik komunikasi yang masih konvensional, gitu kan, masih konvensional dibanding partai-partai yang lain yang sudah memodernisasi internal mereka gitu dan sebagainya. Nah, di dalam internal kita adalah beberapa tokoh anak muda yang memang diharapkan untuk dapat memodernisasi, bukan hanya pandangannya tapi juga sistemnya, metodenya, caranya gitu. Sehingga
Ketika bicara bagaimana gue gabung, bagaimana gue aktif dan lain sebagainya, yaitu teknik-tekniknya ya sudah mulai kita buka sekarang. Oke. Ya kan, misalkan dengan platform-platform media sosial atau dengan kegiatan kita bergabung dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang ketika kita bicara kan AMK itu kan Angkatan Muda Ka'bah. Angkatan itu kayak sesuatu yang sifatnya serem katakan gitu ya. Kalau dulu kan ada angkatan bersenjata. Iya, angkatan gitu bersenjata. kan. Ya. Jadi memang lahirnya kita itu dulu konsepnya adalah yaitu pengawalan. Ya, pengawalan terhadap aspirasi masyarakat yang saat itu memang coba dikawal. Gitu kan. Muda. Muda bagaimana peran-peran kemudaan. Tapi kadang-kadang kepemudaan ini nggak ada batasnya. Umur 50 kalau dianggap muda masih muda kan gitu. Just number. Semangatnya, yang penting semangatnya masih muda ya. Ya. Dan yang terakhir ya Ka'bah. Ka'bah ini kan suatu nilai yang esensinya luar biasa gitu ya. Dan ini harus kita jaga lah nilai-nilainya. Tapi memang saya lagi mencoba mentransformasi ya 3 definisi itu untuk menjadikan satu nilai yang berbeda sehingga menjadi satu bentuk wadah lah buat teman-teman mempunyai ruang buat berekspresi atau mereka untuk memperluas expanding networking gitu kan, expanding network gitu, atau untuk ya kegiatan-kegiatan sosial ataupun memang nanti ujungnya kita punya satu skema untuk kalau masuk arena politik praktis ya disinilah ruang untuk kaderisasinya, untuk belajarnya, belajar dan lain sebagainya gitu. Nah itu sih yang coba kita tawarkan, bahwa ruang-ruang itu pasti banyak di luar sana, tetapi kita mempunyai karakteristik sendiri. Kalau teman-teman suka sesuai, ya silahkan. Akan sangat terbuka, kita akan bisa menerimanya. Mantap. Gitu. Kesimpulannya sekarang Saudara Mangok. Ini nggak mau pertanyaan pamungkas dulu nih. Apa pertanyaan pamungkas ya? Nggak tahu sih apa ya, tapi gue kepikiran kayak Bro Randi kan ini udah oke banget gitu jadi pemimpinnya anak muda, Kalau karena menteri kita kurang muda yang sekarang, ini andai-andai aja bang, andai-andai aja, siapa tahu kalau misalnya abang si Pak Jokowi telepon gitu, bisa nggak bantu saya jadi menteri kepemudaan gitu dan olahraga. Nah kira-kira ada nggak sih apa yang pengen abang lakuin gitu buat begini, di kementerian itu gitu misalnya? Begini ya, dalam satu jabatan politik itu, jabatan politik itu bukan sesuatu hal yang mudah dapat kita katakan kita terima, kita pinang atau kita ambil gitu. Tetapi harus kita pahami dulu bagaimana kemampuan pribadi kita dalam menghadapi satu masalah, ya kan? Karena bicara kepemudaan itu bukan berarti harus anak muda loh, ya kan? Anak muda ya dia agresi, tetapi dia paham nggak dengan unsur-unsur yang sifatnya multidimensi, katakan gitu, ya kan? Jangan sampai nanti kebijakan satu dapat menggoyang beberapa unsur-unsur utama dan lain sebagainya. Jadi artinya adalah ketika kita bicara jabatan politik, itu banyak unsur yang harus dihitung, bagaimana kemampuan pribadi dapat ya menjaga dinamikanya, menjaga kebersamaannya, mengawal kebijakan pusat dan lain sebagainya. Jadi kalau gua sih melihat satu, jabatan politik pastinya ada subjektivitas pimpinan, tapi kedua harus kita ukur, bukan semena-mena bahwa kita gua nih mewakili pemuda gitu, gua nih bawa organisasi nih dan lain sebagainya, itu bisa capable untuk jabat politik, belum tentu. Anak muda tetap harus banyak belajar, gitu kan, kebijaksanaannya, gitu kan. Kadang-kadang kan anak muda nggak gitu, gua lu jalan aja gitu. Nah, dalam bernegara nggak bisa seperti itu. Beda cerita gitu ya, karena ritmenya, aturannya, ya kan, undang-undang, kebijakan dan sebagainya itu harus dijaga semua unsur-unsur itu ya, multidimensi. Nah itu menurut saya harus ya, banyak lah tokoh-tokoh hebat di negeri kita gitu kan, anak mudanya gitu, tapi bijak. Oke. Atau mau yang lain? Oke, kesimpulannya gue suka sih ngobrol sama Bang Randy, karena yang gue spotlight di awal tuh masalah akhirnya masalah pelayanan sih. Gak banyak anak muda yang merasa bahwa masuk politik tuh harusnya jadi sebuah pelayanan gitu. Mungkin mereka berpikir bahwa di politik ya mereka merasa bahwa gue nanti jadi orang yang korup apa segala macam, tapi nggak berpikir buat jadi seorang pelayan yang tadi Muradi bilang gitu. Maksudnya
itu satu hal yang harus di spotlight sama anak muda. Gimana caranya masuk politik bukan masuk lubang kotor, tapi jadi pelayan gitu. Memang Terus yang kedua juga masalah momentum. Ya memang sih di politik, di bisnis, dimanapun sih ya, momentum memang harus dikejar. Dan ya ini buat anak muda jangan kebanyakan di kasur sih. Generasi kan selalu kan hashtag generasi rebahan gitu kan. Gimana mau ngejar momentumnya kalau kayak gitu mereka mulu, bilang akan indah pada waktunya. tapi nggak pernah kerja. nggak pernah usaha coy. Nggak pernah organisasi, nggak pernah apa gitu. Mengharapkan ada satu momentum apa gitu. Berharap masuk Squid Game kah gitu. Kayak kemarin kayak gitu sih gue tertarik sama terakhir ya, gue setuju bahwa emang apapun organisasi politiknya ya bisa berkarya di mana saja, salah satunya AMK. Dan ya ini tergantung kalian mau apakah mau memilih, tinggal milih aja yang mana sih. Gue cukup bijak akhirnya nggak bener harus ke AMK, enggak, tapi maksudnya AMK salah satu apa namanya wadah yang punya satu visi tersendiri dan keunikan tersendiri. Mungkin yang lain banyak, kalau sesuai ya silahkan aja masuk gitu. Iya, bebas. Kalau gue sih ngeliatnya poin penting dari Bro Rendika ini adalah menjahit pengetahuan dengan pengalaman itu penting banget. Terutama buat tadi dibilang untuk kita kalau bergerak tuh nggak cuma ngeliat kesempatan, tapi resiko-resiko yang akan kita hadapi ke depan gitu, baik di politik maupun di bisnis. Itu pertama. Terus yang kedua adalah kalau gua dengar cerita tuh, ini bener nih katanya Agus Salih, memimpin itu menderita bro. Jadi dengan menderita lu pasti juga yang namanya perjuangan pasti ada pengorbanan. Nah, poin inilah ya emang harus kita tahu betul kalau misalnya masuk politik pasti ada yang dikorbankan. Masalah waktu, tenaga, atau yang lain sih. Dan yang ketiga, jangan bicara perubahan kalau kita nggak mau jadi perubahan itu sendiri sih. Iya. Bro Rendika gitu. Jadi thank you banget. Makasih banget nih udah mau diundang di sini. Udah nyiapin waktu buat kita. Jadi kalau misalnya mau follow kemana nih? IG. Follow IG itu ada Instagram pribadi. Rendika.Harsono. Rendika Harsono. Jadi buat lo yang mau kepo-kepo soal macam-macam, mulai bisnis sama politik bisa follow. Atau AMK ada Ada. PN.AMK. PN. Itu harus lo follow. Jangan lupa lagi ketemu di minggu depan buat ngebahas politik-politik yang seru bersama Will dan Mamut. Thank you. Bye-bye.